AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Pak Doni ingin melanjutkan materi yang pernah kalian pelajari sebelumnya, yaitu tentang belajar matematika. Kalian boleh mengambil dulu buku paketnya ya, seperti ini. Oke, silahkan disiapkan. Tapi sebelum Pak Doni mulai, silahkan baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kemarin sudah ya dijelaskan tentang menyamakan penyebut dari pecahan yang berpenyebut berbeda. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materinya. Apa itu? Oke, ini dia materinya tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda ya. Tentunya kalian pernah juga menjumlah pecahan pada kelas 4 ya, tapi kita melanjutkan juga di kelas 5 tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Kita mulai ya anak-anak. Oke ya, sebelumnya kalian ingat kembali tentang pengertian pecahan. Apa itu pengertian pecahan? Nah, di sini pecahan adalah suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Berarti pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Pembilang adalah bagian yang dimiliki, sedangkan penyebut adalah keseluruhan bagian. Nah, biar lebih jelasnya, coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar selanjutnya ya, di bawahnya soalnya nggak ada gambarnya. Next. Nah, ini ada contoh gambar pecahan. Di situ ada sebuah lingkaran yang dibagi 3 ya. Nah, berapakah bagian yang diarsir? Nah, di situ bagian yang diarsir yaitu cuma satu bagian. Nah, ini ya. Dan jumlah bagian keseluruhnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, makanya ini bisa disebut pecahan 1/3 ya. Ini kursornya mana ini? Kenapa 1/3? Karena di sini ada satu bagian yang diarsir dari 3 bagian potongan dalam sebuah lingkaran. Makanya ini disebut pecahan 1/3. Nah, di mana angka 1 yang atas ya, itu namanya pembilang. Nah, ini pembilang, dan yang bawah dinamakan penyebut. Oke, diingat kembali, yang atas adalah pembilang, yang 3 adalah penyebut ya. Nah, ini ingat, di sini sudah Pak Doni kasih kotak yang besar ya, perlu diingat ini. 1 adalah pembilang atau bagian yang diarsir, ini bagian diarsir, dan 3 adalah penyebut atau keseluruhan bagian. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah penjumlahan pecahan. Nah, perlu diingat kembali ini, ketika menjumlah pecahan dengan penyebut yang sama ya. Pada penjumlahan biasa, jika penyebutnya sama maka pembilangnya langsung dijumlahkan. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada bagian pecahan 1/4 bagian ditambah dengan ini. Gambar yang kedua adalah 2/4 ya. Makanya kalau ditambah nih ada 3 bagian yang diarsir dari keseluruhan ada 4 bagian. Ya, ini ya penyebutnya sama, bawahnya 4, 4, dan hasilnya juga 4. Ini adalah penjumlahan dengan penyebut yang sama.
pada penjumlahan pecahan yang mempunyai penyebut yang berbeda, maka terlebih dahulu harus menyamakan penyebutnya. Karena jika penyebutnya berbeda, maka pecahan tersebut tidak dapat dijumlahkan. Nah, ini ya. Nanti kalau di sini penyebutnya berbeda, misalkan di sini 4, di sini 5, atau sini 7, sini 10, nah, maka nanti tidak boleh langsung dijumlahkan, tapi harus disamakan. Pinter. Oke, next, lanjut. Menyamakan penyebut. Oke, sebelum menjumlah pecahan dengan penyebut berbeda, maka kita harus menyamakan penyebut. Nah, ini caranya gimana? Kita mengingat kembali ya pelajaran KPK di kelas 4 ya. Karena apa? Di sini salah satu cara untuk menyamakan penyebut adalah dengan menggunakan KPK. Nah, contoh. Nah, di sini ada soal ya, ini 1/3 ditambah 1/4. Di sini ada penyebut 3 dan penyebut 4. Nah, maka kita samakan dulu dengan menggunakan KPK. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, terus lanjut. Nah, karena disamakan, di sini ada 3 ya sebelumnya ya. Penyebutnya 3 menjadi 12 itu harus dikali dengan 4. Ya. 3 menjadi 12 harus dikali dengan 4. Maka di sini pembilangnya pun juga harus dikali dengan 4. Makanya 1 kali 4, 4 dan 3 kali 4 adalah 12. Dan untuk yang belakang 1/4 sama. 4 dikali berapa hasilnya 12? Dikali dengan 3. Karena penyebutnya dikali 3, maka pembilang pun harus dikali dengan 3. Makanya 1 kali 3, 3 dan 4 dikali 3, 12. Sehingga penjumlahannya menjadi, nah ini 1/3 tambah 1/4. Karena ini kita ambil ini ya, karena sudah disamakan penyebutnya menjadi 4/12 ditambah 3/12. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal menjumlahkan pembilangnya 4 tambah 3 yaitu 7. Maka hasilnya adalah 7/12. Nah, ini cara untuk menjumlah pecahan berpenyebut berbeda. Ada pertanyaan anak-anak? Ya, nanti bisa tanya langsung ke Pak Doni ya. Kalau masih ada yang belum jelas, bisa telepon atau menggunakan WA ya, karena masih daring. Oke, next. Terus, nah ini gimana Pak kalau ada pecahan campuran, cara menjumlahkannya? Nah, untuk menjumlah dengan pecahan campuran ya, penyelesaiannya sama ya. Tapi di sini karena pecahan campuran maka harus dijadikan dulu menjadi pecahan biasa. Contoh, ini ada soal 1/5 ditambah 1/2/4 ya. Ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Masih ingat anak-anak cara mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa? Oke, bagus. Caranya adalah ya, bilangan bulatnya dikalikan dengan penyebut, kemudian ditambah pembilang. Nah, ini di sini ada 2/1/5. Nah, ini bilangan bulatnya 2 dikali 5. 5 adalah penyebutnya ditambah dengan 1 ya, untuk pembilangnya. Untuk penyebutnya tetap sama ya, 5. Nah, 2 kali 5, 10 ditambah 1, 11. Jadi 2/1/5 pecahan biasanya adalah 11/5. Nah, begitupun juga dengan pecahan 1/2/4. Sama caranya ya. 1 ya, 1 dikali 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 6. Nah, untuk yang bawah sama ya. Ini penyebutnya sini 4 dan 4 yang berbeda atau yang dikali dan dijumlah adalah pada bagian pembilang. Next.
Sehingga menjadi, nah ini 2/1/5 ditambah 1/2/4 sama dengan 11/5 ditambah 6/4, dijadikan pecahan biasa. Lanjut. Nah ini penyebutnya kan masih berbeda, maka disamakan dengan KPK. KPK dari 5 dan 4 adalah 20, makanya ini dijadikan 20. Seperti cara yang pertama tadi, pembilangnya juga harus dikalikan, ya. 5 menjadi 20 dikali 4, maka 11 pun harus dikali 4, maka hasilnya 44. Dan 4 menjadi 20 kan dikali 5, maka 6 juga harus dikali 5, hasilnya adalah 30, ya. Oke, karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal dijumlahkan saja pembilangnya, ya. 44 ditambah dengan 30, hasilnya adalah 74/20, ya. Terus selanjutnya, ini belum jawaban akhir ya anak-anak, ya. Ini jawaban ini apakah bisa disederhanakan? Ya, harusnya bisa, karena di sini bilangan genap semua, ya. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Yaitu dengan dibagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebut. Di sini semuanya pembilang dan penyebut bisa dibagi dengan 2, ya. 74 dibagi 2 37, sedangkan 20 dibagi 2 10, ya. Tapi apakah ini sudah hasil akhir? Belum, ya. Karena di situ dapat dilihat 37/10 itu masih nilainya lebih banyak pembilang, maka kita ubah kembali menjadi pecahan campuran. Nah, di sini 37/10 kita ubah ke pecahan campuran, jadinya menjadi 37/10, ya. Asalnya dari mana Pak? Ini tadi 37-nya kamu bagi 10, 37 dibagi 10 kan 3, sisa 7. Nah, 7 dijadikan pembilang, penyebutnya tetap 10. Nah, itu adalah cara untuk menjumlah pecahan campuran. Gimana? Apakah sudah paham? Ya, harapan Pak Doni kalian semua paham. Nah, tapi kalau misalkan masih belum paham, nanti bisa ditanyakan kembali ke Pak Doni, ya. Oke. Nah, untuk evaluasi apakah kalian sudah paham atau belum, ini Pak Doni kasih tugas, ya. Nah, ini tugasnya adalah mengerjakan soal buku paket, ya. Buku paket yang tadi, ini buku paket jelajah matematika halaman 9, ayo berlatih 1.2. yang dikerjakan cuma nomor 1A, 1B, 1C, 1D dan 1I, ya, dan nomor 5 nanti dikerjakan pada selembar kertas dan dikumpulkan pada saat pengambilan materi berikutnya, berarti Senin depan, ya. Oke. Nah, itu ya sedikit penjelasan Pak Doni tentang materi menjumlah pecahan dengan penyebut berbeda. Semoga bermanfaat dan anak-anakku sekalian bisa memahami, ya, apa yang disampaikan Pak Doni. Mungkin itu dari Pak Doni, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.